Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, selamat pagi anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Apakah sehat? Sehat. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, Ibu ingin anak Ibu Zahra untuk memimpin doa. Silakan Zahra. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, Ibu ingin ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, lalu menggunakan masker, rajin cuci tangan menggunakan sabun. Kegiatan kita hari ini, kita mulai dengan literasi. Nah, sudah ya? Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran berharga dari cerita Topan Anak yang Rajin? Topan si anak yang rajin. Ya, bagus. Pembelajaran kita hari ini yaitu IPA dan BI, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 3. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu menguraikan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail, menentukan 3 contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail, 3, menentukan pesan moral yang terdapat dalam cerita dengan detail, 4, menguraikan pendapatnya mengenai pesan moral suatu cerita secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Nah, dari IPA kita hari ini yaitu penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi dengan daya alam yang ada di muka bumi. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar terjaga persediaannya. Salah satunya dengan menghemat penggunaannya. Penghematan penggunaan sumber daya alam dapat kita terapkan pada kegiatan sehari-hari seperti gambar berikut. Yang pertama adalah menghemat air saat mencuci. Yang kedua, melakukan daur ulang pada barang-barang bekas. Yang ketiga, hemat saat menggunakan kertas. Ini yang perlu kamu lakukan ya. Sumber daya alam harus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Tentunya kita harus menjaga kelestarian hewan dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka. Penghematan penggunaan hewan dapat dilakukan dengan cara yaitu memanfaatkan hewan sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Pemanfaatan hewan secara berlebihan dapat mengakibatkan hewan menjadi punah. Kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga. Dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuh-tumbuhan langka. Penghematan penggunaan tumbuhan dapat kita lakukan dengan cara yaitu memanfaatkan tumbuhan sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah, tidak menggunakan kertas secara berlebihan. Air merupakan sumber daya alam yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal. Tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Penghematan penggunaan air dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan menurunkan, menyiram tanaman dengan tidak berlebihan, memantau penggunaan air, segera memperbaiki kebocoran pada saluran pipa air, dan tidak membiarkan air menetes dari keran yang sudah ditutup. Siapkan LKPD-nya di sini. LKPD yang kita kerjakan itu tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis daya alam yang digunakan. Ya, coba lihat pekerjaan yang pertama. Ayo, siapa yang tahu apa pekerjaannya? Tukang kayu. Benar, tukang kayu. Bisa tukang kayu. Tukang kayu itu biasanya menghasilkan apa? Rumah kayu. Rumah bisa. Meja. Meja kursi benar. Terus bahan asal dari kursi tadi apa? Berasal dari mana? Tumbuhan. Benar, tumbuhan. Nah, terus jenis sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Benar,
pintar. Ayo kita lanjut yang kelima. Ini pekerjaannya apa? Nelayan. Barang yang dihasilkan? Ikan laut. Bendanya? Hewan. Benar. Jenis sumber daya alamnya? Dapat diperbarui. Benar. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Evaluasi atau ada 5 soal kamu kerjakan. Apakah ada yang dipertanyakan dari evaluasinya? Lanjut. Penghematan sumber daya alam tersebut dapat kita lakukan secara bertanggung jawab agar persediaannya tetap terjaga. Sama halnya seperti pesan untuk melakukan penghematan sumber daya alam, sebuah cerita juga memiliki pesan moral yang ingin disampaikan pengarang cerita kepada pembacanya. Pesan moral umumnya berupa nilai-nilai baik yang biasanya dijadikan teladan atau contoh bagi para pembacanya. Menentukan pesan moral dari suatu cerita. Amanat adalah sebuah pesan moral dalam sebuah cerita atau karya lainnya yang ingin disampaikan oleh pengarang cerita kepada pembacanya. Amanat sering juga disebut dengan pesan dari pengarang untuk pembacanya. Pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu peristiwa. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat bentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembacanya. Pesan moral tersebut dapat ditemukan dalam cerita secara tersurat atau langsung, atau juga secara tersirat, secara tidak langsung. Jika pesan moral tersebut disampaikan oleh penulis secara tersirat, kita sebagai pembaca dapat mengetahuinya dengan cara sebagai berikut. 1. Membaca cerita dengan cermat, termasuk dialog yang dilakukan oleh para tokoh. 2. Mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dalam cerita yang dibaca. 3. Membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. LKPD Bahasa Indonesia itu menceritakan tentang Raja Parkit yang cerdik. Setelah kita baca cerita rakyat dari Raja Parkit yang cerdik, kita dapat menuliskan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Setelah itu, kita jawab evaluasi. Setelah kamu jawab, nanti difotokan, fotonya dikirim sama ibu. Marilah kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita yang pertama hari ini? Pemanfaatan sumber daya alam perlukan secara bertanggung jawab agar persediaannya tetap terjaga. Oke, yang selanjutnya. Penghematan penggunaan sumber daya alam dapat kita terapkan pada berbagai kegiatan sehari-hari, yaitu dengan menghemat air saat mencuci. Amanat adalah pesan moral dalam sebuah cerita atau karya lainnya yang ingin disampaikan oleh pengarang cerita kepada pembacanya. Pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dan menghadapi suatu peristiwa. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Bagus. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 dengan materi tentang menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Kamu di rumah juga harus kurangi bermain, rajin belajar, dan juga harus tetap semangat belajar di rumah ya. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu minta anak Ibu Zahra untuk menutup kembali kegiatan ini. Doanya ya Zahra. Iya, Bu. Mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Ibu ingin ingatkan kepada anak-anak Ibu untuk selalu menjaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Cukup sekian pembelajaran Ibu dari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Jumpa.
Berapa?